Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat untuk sahabat GTK HNK 350 dimanapun Anda berada. Hari ini saya Agus Yatno akan menyampaikan resume webinar sesi 1 Selasa 6 Oktober 2020. Peserta diwajibkan untuk memberikan informasi kepada seluruh anggota GTK HNK 350 berkaitan tentang hasil webinar hari ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa menjangkau internet secara live, maka hari ini Yesra Soy atau saya Agus Suyatno akan memberikan informasi seputar webinar sesi 1. Semoga bermanfaat. Baik, untuk webinar ini sesi 1 diikuti oleh 1000 peserta kurang lebihnya dengan tema menggapai kepres PNS tanpa tes. Nah, untuk selanjutnya mari kita ikuti narasumber kita yang telah memaparkan materi pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu adalah narasumber ke-1, Ketua Umum Haji Nasrullah. Beliau menyampaikan yang pertama, fokus perjuangan GTK HNK 350 adalah bagaimana caranya agar pengangkatan PNS tanpa tes dapat diatur oleh Kemdikbud melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tidak mengejar Undang-Undang ASN karena itu milik ASN, bukan milik honorer, pungkas beliau. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah landasan di mana pemangku kepentingan boleh atau disuruh mengangkat honorer untuk melengkapi kekurangan guru. Yang ketiga, permintaan ketum agar seluruh anggota GTK HNK 350 aktif berjuang dalam setiap aktivitas yang berkaitan tentang honorer. Dan yakinlah akan perjuangan kita untuk mendapatkan kepres PNS. Yang keempat, setiap pengurus harus memastikan agar data GTK HNK 350 masing-masing daerah sudah sampai di BKD. Baik usulan dari pengurus, bahkan diusahakan data tersebut bisa diusulkan dari Dinas Pendidikan sebagai tanda legalitas pengakuan kepada kita sebagai bagian dari pegawai profesional di bawah naungan Dinas Pendidikan. Yang kelima, beliau menyampaikan legalitas organisasi pusat, organisasi GTK HNK 350 pusat itu sudah ada. Nah, turunan legalitas ke daerah harus diurus oleh daerah masing-masing yang berkoordinasi dengan pengurus pusat. Itulah kurang lebihnya materi yang disampaikan oleh Ketua Umum kita, Haji Nasrullah. Untuk selanjutnya, narasumber yang kedua, yaitu Profesor Dr. Rustono M. Hum. Nah, beliau menyampaikan yang pertama, pengabdian guru honorer dan tenaga kependidikan, jaminan penghargaannya belum terwujud. Yang kedua, perlu energi besar dan komprehensif sampai Presiden akhirnya mau menandatangani kepres GTK HNK 350 menjadi ASN. Yang ketiga, tidak boleh lesu dan lemah. Kita harus lebih kuat untuk berjuang bersama-sama. Yang keempat, bersatu dan berjuang untuk kepres PNS tanpa tes. Yang kelima, beliau menyampaikan harus konsisten dan kuat sampai diangkat jadi PNS. Yang keenam, pengurus harus bergerilya untuk mencapai dukungan dari DPR, gubernur, bupati wali kota, kepala dinas, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketujuh, kunci pembuka kepres. Ini yang paling penting, beliau Prof. Rustono.
Yang pertama, mendapat rekomendasi atau dukungan dari 34 gubernur se-Indonesia. Nah, ini perlu pemikiran perjuangan kita bersama-sama. Poin B-nya mendapat rekomendasi dukungan dari Ketua DPR RI. Bagian poin C-nya mendapat rekomendasi dukungan dari Komisi 10 DPR RI. Bagian D-nya mendapat rekomendasi atau dukungan dari Kepala Staf Kepresidenan. Sudah barang tentu ini perlu kita bersama-sama perjuangkan. Baik pengurus daerah ataupun pengurus pusat, kita bersama-sama. Yang ke-8, tindakan urgen apa yang harus segera dilakukan menurut beliau? Yang pertama, poin A-nya, Ketua Provinsi GTKNK 34 provinsi harus bergerak mendesak gubernur untuk membuat rekomendasi atau memberikan dukungan kepada kita. Poin B-nya, pengurus pusat dibantu perwakilan pengurus provinsi mendesak ke Ketua DPR RI dan Ketua Komisi 10 DPR RI untuk membuat rekomendasi dan dukungan juga. Poin C-nya, tembusan disampaikan kepada Menpan RB, BKN, Menq, dan Staf Kepresidenan tentang perjuangan kita. Ini sangat penting sekali yang disampaikan oleh Prof. Rustono. Mari bersama-sama kita simak dan aplikasikan dalam perjuangan kita bersama-sama. Untuk selanjutnya yaitu narasumber yang ketiga, yaitu Dr. Nanang Trenggono. Dr. Nanang Trenggono. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau? Yang pertama, Presiden mengeluarkan Kepres adalah salah satu tugas menjalankan konstitusi bagi pejabat yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1045 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan. Bapak Ibu bisa dibaca langsung di undang-undang secara lengkap. Selanjutnya yang kedua, kita berharap dan terus berjuang agar pemerintah akhirnya nanti punya niat baik atau tergugah untuk mengabulkan tuntutan GTK-HNK 315. Yang ketiga, dasar pemerintah untuk dapat mengabulkan keinginan GTK-HNK 315 adalah poin A-nya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Poin B-nya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ini landasan sehingga perjuangan kita bisa terukur. Ada landasannya, sehingga pemerintah pun wajib memperhatikan landasan ini sebagai landasan mengabulkan permohonan kita. GTK-HNK 315. Selanjutnya yang keempat, apa masalah di GTK-HNK 315? Beliau sudah menganalisis. Yang pertama, besar honor tidak manusiawi setelah beliau amati. Poin B-nya, status apresiasi negara dari negara belum pasti. Nah, kita lihat ya, ada beberapa perjuangan tentang munculnya Kepres dan peraturan pemerintah. Kita harus berjuang mengikuti jejak untuk mendapat Kepres seperti contoh ini. Kepres nomor 25 tahun 2018 tentang pengangkatan dokter gigi dan bidan. Ini tentang kesehatan, bidang kesehatan. PP nomor 56 tahun 2012 pengangkatan honorer kesehatan jadi PNS. PP nomor 45 tahun 2007 tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS. Nah, sudah pasti contoh-contoh munculnya Kepres terdahulu pasti melalui perjuangan yang sangat luar biasa. Itu kita contoh perkuat perjuangan kita sehingga akhirnya bisa mendapatkan Kepres seperti teman-teman kita yang terdahulu. Yang kelima, buat grup GTK-HNK 35+ khusus ketua
provinsi se-Indonesia agar memudahkan perjuangan 34 provinsi. Kemudian yang keenam ini Dr. Nanang merekomendasikan atau menyarankan format rekomendasi harus disamakan agar memudahkan koordinasi atau menyampaikan dukungan-dukungan ke pemangku kepentingan. Yang ketujuh, harus mempercepat mendapatkan rekomendasi dari 34 provinsi dan pemangku kepentingan yang disampaikan juga oleh Prof. Ruston tadi. Ya, selain itu, mempercepat naskah akademik yang akan dibantu oleh Dr. Nanang dalam menyusun naskah akademik itu bersama teman-teman GTK-HNK. Nah, itulah tadi ketiga narasumber yang telah menyampaikan. Sebagai bahan pertimbangan kita atau pengetahuan kita, di sini ada Undang-Undang Sisdiknas. Bapak Ibu bisa dilihat langsung, boleh searching dan download tentang lengkap dari Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Intinya pada pasal 40 pun ini ada pendidik dan tenaga pendidikan berhak peroleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, menghargai sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, mendapatkan pembinaan karir, perlindungan hukum, kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana fasilitas yang lainnya, dan seterusnya bisa dibaca lengkap oleh Bapak Ibu semuanya. Yang di sini juga ada Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, bagian keduanya hak dan kewajiban pasal 14 ini memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi, memperoleh perlindungan, memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, dan seterusnya bisa dibaca satu persatu lengkap di Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini pula lanjutannya bisa dibaca selanjutnya. Akhir dari penyampaian resum ini, kesimpulannya, menuju Kepres tidak mudah, perlu perjuangan. Tapi yang pasti Kepres dapat diperjuangkan. Untuk itu, seluruh anggota GTK-HNK 35+, mari bersatu, berjuang, dan yang paling penting adalah konsisten untuk mendapatkan Kepres PNS. Sekian dari saya, Agus Yatno alias Mr. Asoy. Salam dahsyat, Kepres PNS, yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.